Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Sekarang kita beranjak ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran-besaran pokok. Nah, jadi selain 7 besaran pokok yang tadinya sudah kita pelajari, maka di luar 7 besaran itu, nah semua itu termasuk besaran turunan. Nah, adapun contoh dari besaran turunan, di sini kita melihat ada 10 ya, padahal semestinya ada banyak sekali besaran turunan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu besaran turunan yang ada di contoh ini. Yang pertama yaitu luas. Nah, luas itu punya lambang A, ya. Kemudian dirumuskan sebagai luas itu panjang kali lebar. Nah, yang mana panjang itu satuan SI-nya adalah meter, lebar juga satuan SI-nya adalah meter, maka meter dikali meter, hasilnya adalah meter persegi. Nah, jadi satuan luas adalah meter persegi. Kemudian besaran turunan yang selanjutnya, di sini ada volume. Nah, volume itu lambangnya adalah V, ya, dari kata volume. Nah, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau luas alas kali tinggi. Nah, karena ini satuannya meter, ini lebar juga meter, tinggi juga meter, maka ketika tiga-tiganya dikalikan, hasilnya adalah meter kubik. Nah, besaran turunan yang selanjutnya, di sini ada massa jenis. Massa jenis lambangnya adalah Rho, jadi ini bacanya Rho. Nah, massa jenis itu punya rumus massa dibagi dengan volume. Nah, massa itu satuannya kilogram, volume itu satuannya meter kubik. Maka satuan dari Rho atau massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Ya, jadi ini per, maka satuannya pun per, ya. Kilogram per meter kubik. Nah, selanjutnya besaran turunan yang keempat, di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan ini berasal dari kata velocity. Nah, sehingga lambangnya adalah V kecil. Nah, adapun rumus dari kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Atau mungkin kalian mengenalnya sebagai jarak dibagi dengan waktu. Ya. Nah, karena perpindahan atau jarak itu satuannya adalah meter, sedangkan waktu satuannya adalah sekon, maka satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada percepatan. Nah, dari kata acceleration. Nah, maka lambangnya adalah A. Nah, percepatan dirumuskan sebagai kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan tadi satuannya kan meter per sekon. Nah, berarti untuk mendapatkan satuan dari percepatan, nah maka kita bisa tinggal masukkan kecepatan itu satuannya meter per sekon dibagi dengan waktu. Dibagi dengan waktu satuannya apa? Sekon. Berarti meter per sekon dibagi dengan sekon. Maka ketemulah satuan dari percepatan yaitu meter per sekon kuadrat. Nah, lanjut di sini ada besaran gaya. Nah, gaya dari kata force. Nah, maka lambangnya adalah F. Gaya ini dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan percepatannya. Nah, massa itu tadi satuannya adalah kilogram, sedangkan percepatan tadi ingat satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga kita menemukan satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, dari sini. Massa satuannya kilogram, percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga diperoleh satuan dari gaya yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada besaran usaha. Nah, usaha dari kata work ya atau kerja, work ya. Nah, lambangnya adalah W. Nah, kemudian rumus dari usaha itu adalah gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, ingat tadi gaya itu punya satuan ini, kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal kalikan aja kilogram meter per sekon kuadrat dikalikan dengan satuan perpindahan. Nah, perpindahan tadi satuannya adalah meter.
Nah, kilogram meter per sekon kuadrat dikalikan dengan meter, maka diperoleh hasil kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, jadi ini adalah satuan dari usaha. Nah, atau yang diringkas atau disingkat dengan satuan joule. Lambangnya adalah J. Nah, oh iya, tadi gaya itu punya satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau diringkas atau disingkat, satuannya bisa menjadi Newton atau disingkat dengan N. Ya, jadi Newton dengan kilogram meter per sekon kuadrat ini setara, ya sama. Nah, adapun Joule dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ini juga setara ya, satuannya ya sama, setara. Kemudian besaran turunan yang selanjutnya di sini ada tekanan. Nah, tekanan itu lambangnya adalah P. Nah, rumus dari tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luasan, luas bidang tekannya ya. Nah, seperti kalian tahu tadi ya, gaya itu punya satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, berarti gaya itu satuannya kilogram meter per sekon kuadrat dibagi dengan satuan dari luasan. Luasan itu satuannya meter persegi. Nah, maka diperoleh hasil ya kilogram atau bisa disingkat ini Newton per meter persegi ya, atau disebut juga dengan Pascal. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada daya. Nah, daya itu punya lambang P ya dari kata power. Nah, daya itu dirumuskan sebagai usaha dibagi dengan waktu. Nah, tadi usaha itu sendiri punya satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dibagi dengan satuan waktu yaitu sekon. Ya, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan sekon. Nah, maka hasilnya adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, atau biasa disebut dengan watt ya, W. Nah, kemudian selanjutnya, besaran turunan yang ada di contoh ini adalah momentum. Nah, momentum itu lambangnya adalah P kecil. Nah, rumusnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, massa itu satuannya kilogram, sedangkan kecepatan itu punya satuan meter per sekon. Sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Nah, oh iya, ada lagi satu yaitu energi. Nah, di sini energi, kenapa energi itu disamakan dengan usaha? Ya, karena sebenarnya energi itu punya satuan yang sama dengan satuan usaha, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, nanti di bagian akhir akan saya berikan kalian tugas bagaimana menurunkan satuan dari energi. Ya, baik energi kinetik, energi potensial, maupun energi yang lain. Ya. Di sini Ibu akan menjabarkan beberapa besaran turunan yang mungkin kalian masih kerepotan untuk memahaminya. Nah, salah satunya yaitu ada massa jenis. Apa sih massa jenis itu? Ya, massa jenis atau massa jenis zat itu adalah ukuran kerapatan suatu benda. Jadi, massa jenis itu disebut juga dengan kerapatan atau density, densitas ya, kerapatan. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan di sini ada 2 buah bis yang mana ukuran kedua bis ini sama. Jadi kapasitas kedua bis ini sebenarnya sama. Nah, cuma bedanya di sini bis A hanya diisi oleh 6 orang penumpang. Sedangkan bis B di sini diisi oleh 12 orang penumpang. Nah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa bis B ini lebih rapat daripada bis A. Nah, maka ibaratnya bisa kita katakan seperti ini. Bis B ini punya massa jenis yang lebih besar daripada bis A. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebuah ilustrasi untuk memudahkan kalian memahami mengenai massa jenis. Nah, selanjutnya di sini kita melihat ada gambar ya air yang dicampur dengan minyak. Nah, tapi yang terjadi adalah minyak dan air ini tidak bisa bersatu ya, tetapi airnya ada di bagian bawah
sedangkan minyaknya mengumpul di bagian atas. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa saking rapatnya partikel-partikel air ini sampai partikel-partikel minyak ini tidak bisa atau kesulitan untuk memasuki celah-celah partikel-partikel air yang ada di sini. Nah, akhirnya partikel-partikel minyak ini berada di bagian atas. Ya, dengan kata lain, air ini lebih rapat daripada minyak atau massa jenis air lebih besar daripada massa jenis minyak goreng. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada gambar telur ya. Yang satu ditaruh di air biasa, maka dia akan tenggelam. Sedangkan telur yang satu dimasukkan ke dalam air garam. Maka yang terjadi adalah telur yang dimasukkan ke dalam air garam ini dia akan terapung. Nah, kemudian kalau misalkan kita tambahkan air garam dalam jumlah yang cukup besar, maka dia akan semakin terapung. Karena apa? Ketika kita menambahkan larutan garam, maka larutan ini akan semakin pekat atau kerapatannya menjadi semakin besar. Akibatnya telur yang ada di larutan itu dia akan semakin terapung. Ya, jadi semakin besar kadar garamnya, maka telurnya akan semakin terapung. Nah, begitu misalkan di sini ya tidak ada kadar garamnya, maka telurnya akan tenggelam. Nah, berarti di sini air garam lebih besar massa jenisnya daripada massa jenis telur, ya. Atau dengan kata lain, massa jenis air garam di sini lebih besar daripada massa jenis air biasa. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, jadi kalau massa jenis suatu benda itu semakin besar, maka itu berarti semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi massa di setiap volumenya itu semakin besar. Nah, massa jenis itu punya rumus massa dibagi dengan volume. Nah, yang mana massa ini satuannya adalah kilogram, ya, volume itu satuannya meter kubik, sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Nah, sekarang kita dihadapkan pada kasus ya, di mana kita disuruh untuk mengukur atau mencari tahu berapa massa jenis batu ini. Nah, kira-kira bisa nggak kalian mengukur massa jenis, kalian menghitung massa jenis batu ini yang bentuknya tidak beraturan seperti ini. Nah, maka caranya gampang saja. Kalian pergunakan rumus ini, ya, massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, jadi yang pertama kalian harus ketahui adalah massa batu itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengetahui massa batu? Caranya gampang. Tinggal menimbang saja batu itu ya dengan timbangan atau neraca. Nah, di sini misalkan diperoleh massa batu adalah 120 gram. Nah, ini satuannya masih belum satuan SI ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana mencari volume batu yang mana bentuknya tidak beraturan seperti ini, ya. Jika bentuk batu beraturan, maka misalkan bentuknya adalah sebuah bola, ya, maka dengan mudah kita akan menemukan volumenya. Nah, menggunakan rumus ya. Nah, sayangnya ini batu bentuknya adalah tidak beraturan. Nah, maka mencari volumenya bisa dengan cara, nah, yang pertama kita sediakan wadah. Wadahnya kita isi air. Nah, air itu kita sudah ketahui. Mungkin pakai gelas ukur ya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa volume air adalah 50 mili. Nah, kemudian air yang 50 mili itu tadi kita masukkan batu ke dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika batu kita masukkan ke dalam air yang 50 mili itu, maka volume air di dalam wadah ini menjadi naik, yaitu 110 mili. Nah, dari sini kita bisa mengetahui volume batu itu sendiri, yaitu dengan cara mengurangi volume air plus batu, yaitu 110 mili, dengan volume air saja, tanpa batu, yaitu 50 mili. Ya, maka 110 mili dikurangi 50 mili, hasilnya adalah 60 mili. Nah, berarti volume batu itu sendiri adalah 60 mili. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan
besarnya massa jenis batu dengan cara masukkan hasil pengukuran kita tadi ke dalam rumus ini tadi ya. Massa jenis sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti 120 gram tadi kita bagikan saja dengan volume batu tadi, yaitu 60 mili. Ya, masih ingat ya, 60 mili dari mana? 110 dikurangi dengan 50 mili. Nah, berarti di sini ya kita peroleh nilai yaitu 2. Ya, 120 bagi 60 itu kan 2. 2 satuannya masih gram per centimeter kubik. Loh, mili kok bisa jadi centimeter kubik? Nah, ingat bahwa 1 mili itu setara dengan 1 centimeter kubik. Nah, jadi 60 mili itu adalah 60 cm kubik. Nah, jadi bisa langsung kita bagikan 120 dibagi 60, maka hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Nah, kalau kita rubah satuannya ke dalam satuan SI, yaitu kilogram per meter kubik, maka hasilnya adalah 2000 kilogram per meter kubik. Nah, bagi yang masih bingung bagaimana mengkonversi satuan gram per centimeter kubik ke dalam satuan kilogram per meter kubik, nah simak terus ulasan dari Bu Abdin. Dan nanti kita akan belajar juga tentang konversi satuan. Nah, lanjut lagi. Nah, apa perbedaan dari massa jenis dengan berat jenis? Nah, perlu kalian ketahui, massa jenis dan berat jenis ini sama-sama ya dua sifat atau dua besaran yang sering digunakan untuk menentukan kondisi suatu benda ketika benda itu berada di dalam zat cair. Jadi mungkin nanti ketika kalian belajar atau kalian praktikum di otomotif, nah kalian akan sering mendengar dua istilah ini, massa jenis dengan berat jenis. Nah, ini adalah sesuatu yang serupa tapi tak sama. Ya, jadi sama-sama digunakan sebagai istilah untuk suatu benda yang tercelup ke dalam zat cair atau berada di dalam zat cair. Nah, sekarang kita pelajari apa perbedaan dari massa jenis dengan berat jenis. Nah, kalau massa jenis itu merupakan perbandingan massa benda dengan volume bendanya. Nah, sedangkan berat jenis itu merupakan perbandingan antara kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air. Jadi kerapatan zat, misalkan kita punya minyak, kerapatannya atau massa jenisnya yaitu 800 kg per meter kubik. Nah, maka 800 kg per meter kubik itu kita bandingkan dengan massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, maka diperolehlah berat jenis. Jadi, kalau mencari berat jenis tinggal membandingkan antara kerapatan suatu zat dengan kerapatan air. Nah, itu adalah berat jenisnya. Nah, kemudian massa jenis. Massa jenis itu ya punya rumus massa dibagi volume. Nah, kalau berat jenis punya rumus berat dibagi dengan volume. Jadi bedanya ya di sini. Kalau ini massa per volume, kalau yang ini berat per volume. Nah, adapun dimensi dari massa jenis, ya dimensi itu apa? Nanti kita akan pelajari tentang dimensi, ya. Nah, massa jenis itu punya dimensi meter per m per L pangkat 3 atau mL pangkat min 3. Nah, ini kalian nanti akan pelajari. Nah, saya rasa nanti aja ya. Nah, kemudian kalau berat jenis ini tidak punya dimensi. Nah, kemudian massa jenis itu adalah besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya punya nilai. Dia tidak punya arah. Nah, sedangkan berat jenis itu termasuk besaran vektor. Jadi dia punya arah. Nah, kemudian massa jenis itu punya satuan kilogram per meter kubik. Kalau berat jenis satuannya adalah newton per meter kubik. Ya, bedanya di sini ya. Nah, berat itu kan termasuk gaya, maka satuannya adalah newton. Nah, berat jenis berarti satuannya newton per meter kubik. Kalau massa jenis tadi ya, kilogram per meter kubik. Nah, kalau massa jenis itu besarnya tidak bergantung pada percepatan gravitasi bendanya. Besarnya tidak bergantung pada percepatan gravitasi. Sedangkan kalau berat jenis ini besarnya tergantung dari besarnya percepatan gravitasi.
Jadi ini ada di sini tidak ada pengaruh dari G atau percepatan gravitasi yang nilainya 9,8. Tapi kalau berat jenis di sini dia bergantung dari percepatan gravitasi di tempat benda itu berada. Nah, seperti itu. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, perbedaan antara massa dengan berat. Nah, kalau di sini massa jenis dengan berat jenis.